Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Melalui Renungan Pagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkannya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kembali Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu. Kami merindukan firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami dan singkapkan, nyatakan kebenaran-Mu atas setiap kami. Dan jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat 12 dan 13. Saya bacakan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Bisa dibaca lanjutannya. Ini Ishak, anak Abraham ini menabur. Dan dalam tahun itu juga dia mendapati apa? Hasilnya, tuaiannya 100 kali lipat. Sudah dikasih Tuhan. Kalau kita lihat di sini apa? Coba kita perhatikan apa yang membuat Ishak menjadi kaya, sangat kaya bahkan. Karena yang pertama, dia diberkati Tuhan. Ya, dikatakan dia menabur lalu diberkati Tuhan, dan ternyata apa? Membuat dia menjadi kaya, semakin kaya, dan akhirnya sangat kaya, meningkat terus berkat untuk hidupnya. Ya, kenapa bisa? Karena satu, dia diberkati Tuhan. Yang kedua, karena dia mau menabur. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita mau menabur, berarti apa? Kita punya alasan untuk menuai. Ada begitu banyak orang yang tidak menabur, maunya nuai doang. Nuai punya siapa? Taburan tidak melulu bicara tentang benih padi di sawah, jagung, kacang atau yang lain. Ya, bukan hanya itu bisa ya. Pasti petani yang menanam padi, menabur padi, besok nuainya padi. Kalau naburnya padi, nuainya misalnya melon, itu salah. Gak mungkin kan? Artinya ini juga bergantung dari benih yang ditabur. Dan seorang yang menabur pasti dia akan usahakan benih yang terbaik. Gak mungkin padi yang gabuk itu ditabur. Mesti akan dia cari yang paling bagus. Kenapa? Supaya bisa bertumbuh dan akhirnya bisa berbuah, akhirnya bisa dituai. Nah, jadi Ishak menjadi diberkati luar biasa, menjadi sangat kaya karena dia diberkati Tuhan. Yang kedua, karena dia mau lakukan sesuatu, yaitu apa? Menabur. Nah, hukum tabur tuai ini hukumnya Tuhan, yang sudah menjadi hukum alam juga akhirnya. Dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-20 dikatakan ya, Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi ada dua sisi ya, termasuk menabur dan menuai, itu juga bagian dari hukum alam. Jadi ketika ada sesuatu ditaburkan, suatu saat itu bisa menghasilkan tuaian yang luar biasa. Nah, menabur tidak selalu bicara benih juga, bisa juga bicara tentang keuangan kita. Itu seperti orang berinvestasi. Ketika engkau suka bantu orang miskin, ketika engkau suka bantu orang kesusahan, itu bagian dari taburan yang kita buat. Dan suatu saat saudara akan menuai. Engkau menabur untuk pekerjaan Tuhan, ladang misi, ya, pelayanan misi, pelayanan gereja lokal di mana engkau berada. Engkau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ada alasan Tuhan untuk memberkati engkau sehingga engkau bisa menuai. Tapi kalau nggak pernah menabur, ya susah. Artinya apa? Kalau orang nggak nabur menuai, dipertanyakan punya siapa yang dituai. Karena itu Tuhan mengajarkan kita untuk kita menabur. Coba lihat dalam Galatia ya, Galatia 6 ayat yang ke-7. Saya bacakan Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Naburnya apa? Kalau nabur yang baik, tuainya baik. Kalau naburnya yang buruk, perkataan kutuk, suka maki-maki, kebencian semua,
itu ditaburkan, akhirnya yang itu juga yang akan dituai. Kadang kita suka menghakimi orang, suatu saat justru kita jadi dihakimi orang. Kita suka menyakiti orang, suatu saat bisa saja kita tersakiti. Hati-hati saudara, hukum tabur tuai ini bicara banyak hal sekali lagi. Lebih juga bicara kepada perilaku tindakan kita. Itu bisa jadi juga bagian dari taburan kita. Karena itu pastikan kita menabur yang baik, perkataan yang positif, perkataan yang menghibur, membangun, menguatkan orang. Oh, suka membantu, suka menolong, suka berbagi berkat dengan orang lain. Itu bagian-bagian kecil yang kita bisa lakukan dan diperhitungkanlah sebagai taburan yang suatu saat kita akan menuai. Ya, jangan mengharap tuan cepet-cepet. Baru nabur pengennya langsung nuai, belum tentu. Kadang-kadang orang salah prediksi. Kemarin aku habis nipu orang, aku hari ini terima berkat banyak sekali. Itu bukan tuanmu, habis kamu nipu. Ya, bisa saja kita habis mukul orang, hari ini aku diberkati ya. Itu bukan hasil mukulmu, tetapi itu mungkin tuanmu yang lalu-lalu. Yang hasil mukulmu itu nanti tuai sendiri juga mungkin. Kita nggak pernah tahu masanya dan waktunya. Jadi benih yang kita tabur itu termasuk yang cepat berbuah atau tidak, kita nggak pernah tahu. Tetapi yang penting semakin banyak menabur, semakin banyak tuaian yang akan kita terima. Pastikan benih baik yang kita tabur, jangan yang jelek. Pastikan perbuatan baik, perilaku baik, ucapan baik yang kita taburkan. Sebab itu akan berbalik menjadi tuan yang baik buat kita. Jangan tabur kebencian, jangan tabur kejahatan. Karena itu juga akan berbuahkan keburukan dari kejahatan bagi sesuatu yang jahat, sesuatu yang mencelakai kita. Kalau kita menaburkan yang jelek-jelek. Cuma dikasih Tuhan, ayo pegang firman Tuhan. Lakukan yang baik bagi semua orang. Dan suatu saat kita menuai yang baik juga. Amin. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur renungan firman-Mu pagi ini. Biarlah kami mulai sekarang belajar berhati-hati dengan setiap hal yang kami lakukan dan ucapkan. Bisa saja itu bagian dari benih yang kami akan tabur. Biarlah kami belajar menabur yang baik, sehingga kami akan menuai hal yang baik juga bagi hidup kami. Terima kasih, kami serahkan hari ini hidup kami dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Jauhkan virus corona dan mara bahaya. Jauhkan segala sakit penyakit. Jauhkan segala kegagalan dan kerugian. Sebaliknya kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, aman, selamat, sehat selalu dilindungi, disertai oleh Tuhan. Hidup kami penuh damai sejahtera. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Cuma dikasih Tuhan, tetap semangat maju terus dalam Tuhan, terus taburkan yang baik, dan kita akan menuai yang baik juga. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin.